Kota tua Jakarta. Sore hari, matahari mulai condong ke barat, meninggalkan bayangan panjang di antara bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang berdiri bisu. Di antara keramaian wisatawan dan hiruk-pikuk pedagang kaki lima, ada satu bangunan yang selalu luput dari perhatian. Gedung itu terletak di pojok jalan, tertutup pagar besi yang sudah berkarat, dan dindingnya dipenuhi lumut serta retakan besar yang seolah ingin menelan seluruh bangunan. Tak ada papan nama, tak ada sejarah yang dicatat secara resmi, tapi warga sekitar tahu, tempat itu bukan tempat biasa. Reza dan Aldi, dua mahasiswa semester akhir jurusan sejarah di salah satu kampus negeri Jakarta, sedang menjalani semester penuh tugas akhir. Mereka diberi kebebasan untuk mengeksplorasi situs bersejarah yang jarang diketahui masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah menemukan lokasi bersejarah yang belum banyak diteliti dan mengungkap kisah di baliknya. Reza adalah tipe yang suka tantangan, sementara Aldi lebih berhati-hati. Tapi ketika Reza menunjukkan foto gedung tua itu dari blok tua yang dia temukan di forum Urban Explorer, Aldi ikut tertarik. Katanya sih ini gedung peninggalan zaman VOC, tapi gak pernah dicatat secara resmi. Dulu sempat dipakai Belanda, terus sempat jadi rumah sakit, lalu kosong sampai sekarang, ujar Reza sambil menunjukkan layar laptopnya. Foto itu menampilkan gedung tua 2 lantai, dengan jendela tinggi yang kacanya banyak yang pecah. Aura suram terpancar bahkan dari gambar digital itu. Serem ya, tapi menarik, kata Aldi, setengah ragu. Makanya belum banyak yang ngeliput. Pas banget buat bahan tugas akhir kita. Bro, sahut Reza bersemangat. Ya udahlah, kita lihat dulu aja. Siang-siang, aman lah ya. Aldi akhirnya setuju. Keesokan harinya, mereka datang dengan motor ke area kota tua. Jalanan ramai, tapi saat mereka sampai di depan gedung itu, suasana mendadak sepi. Seolah suara orang-orang, deru motor, dan langkah kaki mendadak menghilang begitu saja. Gedung itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang terlihat di foto. Cat dindingnya mengelupas, pintunya tergantung satu engsel, dan jendelanya menganga seperti mulut raksasa yang mengundang masuk tapi sekaligus memperingatkan untuk tidak mendekat. Mereka melongok dari celah pagar. Gerbangnya tergembok, tapi Reza tahu cara masuk dari lubang pagar samping. Gue baca di forum, anak-anak komunitas Urban Legend pernah masuk dari sini, ujarnya sambil menyelinap. Aldi ragu-ragu, tapi ikut juga. Begitu kaki mereka menginjak lantai berdebu di dalam gedung itu, udara langsung berubah. Bukan hanya karena pengap dan bau apek, tapi ada hawa dingin yang menusuk. Anehnya tidak terasa seperti dingin biasa, seperti hawa yang menyusup sampai ke tulang. Langkah pertama saja sudah bikin mereka saling pandang. Tapi Reza tetap berjalan, mencoba bersikap biasa saja. Ini kan cuma gedung tua kosong, gak usah mikir aneh-aneh. Mereka mulai mengambil foto-foto bagian dalam tangga besar dari kayu yang sudah lapuk. Reza mengambil gambar pakai kamera DSLR. Tapi saat dilihat di layar, ada sesuatu yang janggal. Beberapa foto terlihat berkabut, padahal ruangan terang, tanpa asap, dan dia yakin lensanya bersih. Lo lihat ini, tanya Reza sambil menunjukkan layar kamera. Aldi memicingkan mata, ada semacam bayangan putih samar di tengah lorong, mirip sosok manusia, tapi tidak jelas. Ah, mungkin pantulan cahaya, ujar Aldi, meskipun nada suaranya tidak yakin. Mereka terus masuk lebih dalam. Hingga ke lantai 2, tangga kayu berderit setiap diinjak. Suara langkah mereka menggema di lorong panjang. Di ujung lorong lantai 2, ada satu pintu tertutup rapat. Tidak seperti ruangan lain yang terbuka atau tanpa pintu. Pintu ini terlihat utuh dan berat. Di atasnya ada ukiran kecil, hampir tidak terbaca, tapi seperti huruf Belanda lama. Reza penasaran dan mencoba membukanya. Tapi pintunya terkunci. Kayaknya ini dulu ruangan penting. Mungkin kantor kepala rumah sakit atau rumah jenderal Belanda, kata Reza. Saat dia tempelkan telinga ke pintu, dia mendengar sesuatu seperti suara isak tangis pelan. Perlahan, hampir seperti ilusi. Reza mundur. Tadi lo denger gak? Aldi menggeleng. Gak ada suara apa-apa. Tapi gue yakin banget barusan ada suara cewek nangis dari balik pintu ini. Aldi menatap Reza lama. Udahan yuk. Kita udah dapat cukup bahan. Reza ragu. Tapi akhirnya mereka turun lagi ke bawah. Sebelum keluar, Reza memotret satu jendela besar yang menghadap keluar gedung. Tapi saat melihat hasilnya, dia langsung pucat. Di foto itu terlihat seseorang berdiri di balik jendela. Sosok perempuan berambut panjang, wajah tertutup bayangan, dan bajunya lusuh seperti pakaian zaman dulu. Padahal tadi,
mereka berdua di sana, sendiri, tanpa berkata apa-apa. Mereka mempercepat langkah keluar gedung. Langit mendadak mendung, angin bertiup lebih kencang. Di pagar, Aldi sempat menoleh ke arah jendela lantai 2, dan dia melihatnya. Seorang memang berdiri di sana, menatap mereka dengan wajah kosong. Matanya seperti meminta sesuatu. Begitu mereka sampai di luar gedung, suara keramaian kota kembali terdengar. Tapi suasana mereka sudah berubah. Wajah mereka pucat, langkah tergesa. Tidak ada yang bicara sampai mereka sampai di warung kopi dekat kampus. Baru saat itu, Reza bicara pelan. Gue gak tahu itu apa, tapi gue yakin dia minta sesuatu. Dia gak marah, tapi dia belum selesai. Aldi menatapnya lekat-lekat. Kita salah langkah. Ini bukan cuma bangunan kosong. Mereka berdua sepakat untuk tidak langsung membahasnya lagi malam itu. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan pernah melihat gedung tua itu dengan cara yang sama lagi. Dan keduanya tahu dalam hati bahwa kisah ini belum selesai. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Jendela kamarnya tertutup, tapi dia merasa ada yang berdiri di luar. Dan saat dia membuka ponsel dan melihat galeri fotonya lagi, satu foto baru muncul. Dia yakin tidak memotretnya, tapi ada gambar dari dalam kamarnya sendiri. Dan di sana, perempuan itu berdiri di ujung ranjang, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tangannya menunjuk ke arah Reza. Dia ikut pulang. Setelah kejadian di gedung tua itu, Reza dan Aldi tidak pernah benar-benar tenang. Wajah mereka tidak sama lagi seperti sebelum masuk ke sana. Hari-hari mereka jadi lebih sunyi, pikirannya lebih sering kosong, dan mata mereka seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang mereka bawa keluar dari tempat itu. Reza yang biasanya ceria dan penuh ide tiba-tiba jadi pendiam. Dia sering termenung, menatap layar laptop tanpa tahu harus menulis apa. Aldi pun sadar, temannya itu berubah. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Reza, karena ia sendiri merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak keluar dari gedung itu. Malam pertama setelah kunjungan itu menjadi awal dari semua keanehan. Reza tidak bisa tidur. Kamarnya yang biasanya hangat karena AC rusak, malam itu terasa sangat dingin. Dingin yang bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang lain. Ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamarnya. Bukan bayangan biasa, bukan sekadar sugesti, tapi nyata. Bahkan ketika lampu kamar dinyalakan, perasaan itu tidak pergi. Reza duduk di ranjangnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton YouTube lewat ponsel. Tapi notifikasi masuk menghentikannya. Sebuah pesan muncul dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kata tolong. Awalnya dia pikir ini hanya spam atau prank iseng. Tapi saat dia buka galeri HP-nya, ada satu foto baru yang tidak pernah dia ambil. Foto itu menunjukkan kamar kosnya sendiri. Diambil dari sudut yang tidak mungkin dia jangkau sendiri. Di dalam foto itu, di sebelah jendela, berdiri sosok perempuan yang sama rambut panjang menutupi wajah, mengenakan pakaian lusuh, dan tubuhnya berdiri kaku menghadap ke arah kamera. Reza langsung melempar HP-nya ke lantai. Nafasnya memburu, tubuhnya dingin seperti es. Dia berlari keluar dari kamar dan mengetuk pintu. Kamar Aldi yang letaknya hanya beda satu pintu. Aldi membuka pintu dengan mata mengantuk, tapi saat melihat wajah panik Reza, kantuknya langsung hilang. Ada apaan? Tanyanya cepat. Reza gemetar saat menjawab. Dia ada di kamar gue. Aldi awalnya tidak percaya, tapi Reza memaksa masuk dan menunjukkan foto itu. Aldi menatap layar dengan tatapan membeku. Ini bukan editan, ini bukan efek kamera, ini nyata. Sosok itu berdiri di dalam kamar Reza, dan sepertinya dia tidak ingin hanya lewat. Malam itu mereka berdua tidur di kamar Aldi, dengan lampu menyala dan TV menyala 24 jam. Tapi tetap saja, suasana kamar tidak terasa tenang. Reza terus bermimpi buruk. Dalam tidurnya, dia melihat dirinya berdiri di dalam gedung tua itu lagi. Tapi kali ini, semua jendela tertutup. Lorong-lorongnya gelap dan berisi suara tangis perempuan. Dia berjalan ke arah tangga, dan di sana, sosok perempuan itu berdiri menunduk, seperti sedang menunggu. Saat Reza mendekat, perempuan itu mengangkat wajahnya dan wajah itu hancur, seperti mayat yang terlalu lama dikubur. Tapi matanya hidup, matanya memohon. Dia terbangun dengan peluh dingin, nafasnya berat, seperti baru selesai berlari. Tapi lebih dari itu, Reza tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini seperti panggilan, seperti peringatan. Keesokan harinya, Reza tidak bisa menahan diri. Dia cerita ke Aldi tentang mimpinya, tentang perempuan itu,
Tentang kata-kata samar yang dia dengar di mimpi, kembalikan aku. Aldi termenung lama, lalu dengan suara pelan, dia bilang, kayaknya dia nggak mau ngikutin lo. Dia mau lo bantu dia. Reza mengangguk pelan, dia nunjukin sesuatu, kayak tempat. Di balik dinding, mereka sepakat untuk kembali ke gedung itu. Meski hati kecil mereka menolak, tapi rasa penasaran dan rasa bersalah mendorong mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka datang malam hari, karena Reza merasa perempuan itu hanya muncul sepenuhnya saat malam tiba. Mereka bawa senter, kamera, dan linggis kecil yang Reza pinjam dari kosan tetangga. Suasana di sekitar gedung jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Jalanan yang biasanya ramai, malam itu lengang. Bahkan udara pun terasa lebih berat. Mereka masuk lewat pagar samping, seperti sebelumnya. Tapi kali ini, saat kaki mereka menginjak lantai dalam gedung, suara langkah mereka seperti bergema lama. Suara itu tidak berbalas, tapi seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Mereka tidak bicara, hanya tatap-tatapan, saling memahami bahwa mereka tidak sendiri. Reza langsung naik ke lantai 2 dan menuju dinding yang ada di ujung lorong. Di sanalah dia merasa semuanya akan terungkap. Dia mulai mencungkil batu bata dengan linggis kecil. Aldi menjaga di belakang, sesekali menyorot senter ke sekitar. Lalu, saat 3 bata berhasil dia buka, bau busuk mulai muncul. Bau seperti daging busuk bercampur tanah basah. Aldi menutup hidung, tapi Reza seperti kerasukan. Dia terus membongkar. Sampai akhirnya mereka menemukan rongga kecil di balik dinding. Dan di sana, ada kain putih kusam yang terlipat aneh. Saat mereka tarik pelan, kain itu menempel pada sesuatu tulang manusia. Di balik dinding itu, terkubur satu tubuh lengkap, kerangka perempuan, dengan pakaian zaman dulu, rambut masih menempel sebagian, dan wajah yang sudah tak berbentuk. Mereka mundur panik, tapi sebelum sempat lari, terdengar suara lembut, isak tangis. Bukan dari mereka, tapi dari dalam rongga itu. Reza mendekat lagi, dan di sana, untuk sesaat, dia melihat mata perempuan itu terbuka. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Perempuan itu menatapnya, dan saat itulah, tubuh Reza kaku, kepalanya mendadak berat, gambar-gambar muncul di pikirannya, seperti kilasan hidup orang lain. Reza melihat perempuan itu sedang menyapu di rumah besar. Dia dihina, dipukul, lalu diperkosa oleh seorang lelaki berpakaian tentara. Setelah itu, dia dibunuh dan dikubur hidup-hidup di balik dinding. Reza menangis. Aldi mengguncang bahunya, menyadarkan dia kembali. Reza terisak, dan berkata, kita harus kasih tahu orang-orang. Dia harus dikubur yang layak. Aldi mengangguk. Mereka menandai lokasi itu. Dan malam itu juga mereka lapor ke salah satu dosen sejarah yang mereka percaya, Pak Darto. Awalnya Pak Darto tidak percaya. Tapi saat mereka tunjukkan foto-foto dan cerita lengkapnya, Pak Darto ikut ke sana. Dan pagi harinya, tim arkeolog datang untuk membongkar tembok itu secara resmi. Penemuan itu membuat heboh. Media datang. Dan akhirnya diketahui bahwa jasad itu adalah milik seorang perempuan Indo bernama Maria van Als, pembantu rumah tangga yang hilang secara misterius di tahun ke-1932. Sejak jasad Maria dikuburkan dengan layak, tidak ada lagi gangguan di gedung itu. Bahkan beberapa warga mulai merasa gedung itu terasa lebih terang, meski tetap tidak ada yang berani menempatinya. Tapi malam itu, setelah semua selesai, Reza duduk di kamarnya sendirian. Dia membuka galeri HP-nya dan melihat satu foto baru. Foto itu memperlihatkan Maria berdiri, tapi kali ini dia tersenyum. Wajahnya damai, matanya tidak lagi penuh amarah. Di bawah foto itu, ada tulisan yang samar tapi bisa terbaca. Setelah penemuan jasad Maria van Als dan pemakamannya yang layak, keadaan mulai terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan malam hari, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara-suara aneh dari dalam kamar. Tidak ada bayangan perempuan di balik jendela, atau tangisan halus yang menggema dari dalam tembok. Namun, di balik ketenangan itu, Reza justru merasa ada yang belum selesai. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan seperti lubang kosong dalam pikirannya yang terus menggoda, menekan, dan tidak mau hilang. Aldi yang melihat perubahan itu mulai merasa khawatir. Lo kenapa sih? Udah selesai kan? Udah dikuburin? Semua orang udah tahu. Bahkan keluar berita juga, katanya sambil menyeruput kopi di kantin kampus. Tapi Reza hanya diam, tatapannya kosong, seolah ada satu bagian dari kisah itu yang belum ia pahami. Seminggu setelah pemakaman, Reza kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak berada di dalam gedung tua. Ia berada di dalam sebuah kamar kecil.
berlantai papan, dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Di sana ada seorang anak perempuan, duduk menyisir rambut bonekanya sambil bersenandung lagu Belanda kuno. Maria berdiri di belakang anak itu, mengenakan gaun lusuhnya, dan wajahnya tidak hancur seperti dalam mimpi sebelumnya. Justru kali ini dia tampak hidup. Reza terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi semacam pesan bahwa cerita Maria belum selesai di pemakaman. Keesokan harinya, ia pergi ke perpustakaan daerah untuk mencari tahu lebih dalam. Ia membaca semua dokumen tua, surat kabar zaman Belanda, bahkan laporan rumah sakit kolonial yang dulunya berada di kawasan itu. Butuh waktu 2 hari hingga akhirnya ia menemukan nama. Maria van Als disebut dalam sebuah laporan tidak resmi. Maria ternyata tidak hanya pembantu rumah tangga. Ia adalah korban dari sebuah praktik gelap proyek rahasia. Rumah sakit yang dulunya berdiri di atas gedung itu. Menurut laporan itu, beberapa perempuan pribumi dan Indo dibawa untuk perawatan yang ternyata adalah eksperimen medis. Banyak yang tidak pernah keluar lagi. Maria kemungkinan besar adalah salah satu korban yang mencoba kabur, tapi tertangkap dan dibungkam. Reza menggenggam erat kertas laporan itu. Ia merasa marah, jijik, dan tertekan dalam waktu yang bersamaan. Ia memutuskan untuk kembali ke gedung itu, sekali lagi, untuk mengakhiri semuanya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa melakukannya sendiri. Maka malam itu ia menelepon Aldi dan menceritakan semua temuannya. Aldi awalnya menolak. "Lo gila ya? Kita udah hampir mati waktu itu. Sekarang lo mau balik lagi? Buat apa?" Tapi Reza memohon. Ia yakin Maria ingin kebenaran yang sebenarnya diungkap. Aldi akhirnya luluh. Mereka berdua kembali datang ke gedung itu, tapi kali ini tidak di waktu malam. Mereka memilih senja, berharap matahari yang masih tersisa bisa memberi sedikit rasa aman. Saat mereka melangkah masuk ke dalam, suasana gedung terasa berbeda. Udara tidak terlalu dingin, tapi juga tidak hangat. Ada semacam ketegangan yang menggantung di udara, seperti tali yang ditarik sangat kencang dan bisa putus kapan saja. Reza berjalan menuju lantai 2, ke arah ruangan yang dulu pintunya terkunci. Tapi kali ini, pintu itu terbuka. Tidak ada suara derit, tidak ada angin, hanya keheningan yang dalam. Mereka masuk perlahan. Di dalam, ada satu meja tua yang penuh debu. Tapi di atasnya tergeletak sebuah buku catatan. Reza mengambilnya dengan hati-hati. Sampulnya sudah rusak, namun halaman dalamnya masih bisa dibaca. Buku itu adalah jurnal dokter kepala rumah sakit zaman Belanda. Dan di dalamnya, tertulis nama-nama perempuan, lengkap dengan keterangan yang tidak manusiawi usia, asal, penyakit palsu yang dijadikan alasan, dan hasil eksperimen. Di antara nama-nama itu, Reza menemukan nama Maria van Als. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah catatan kecil di bawah nama itu. Subjek mencoba kabur. Dihentikan, dikunci di ruang pasien ke-17. Reza menatap Aldi. Ruang pasien ke-17. Itu bukan tempat kita nemuin jasad Maria. Aldi mengangguk pelan. Berarti, ada korban lain. Mereka saling pandang. Perasaan takut mulai merayap, tapi mereka tahu mereka tidak bisa mundur. Mereka turun ke lantai 1, menyusuri lorong sebelah kiri yang waktu itu mereka abaikan. Pintu-pintunya berderet rapat, dengan angka-angka yang sudah hampir hilang karena usia. Hingga mereka menemukan pintu nomor ke-17. Reza menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dengan satu tarikan pelan, pintu itu terbuka, mengeluarkan suara gesekan logam yang tajam. Ruangan itu gelap dan pengap. Mereka menyalakan senter dan menyapu ruangan dengan cahaya. Di tengahnya, ada ranjang besi tua berkarat. Di sudut, ada boneka kayu kecil yang patah satu tangannya. Tapi yang paling mengejutkan adalah dinding di belakang ranjang. Ada semacam pintu kecil yang ditutupi kayu dan dipaku rapat. Reza mendekat, dan dengan linggis yang dibawanya, mulai mencongkel papan kayu itu. Bau anyir langsung keluar, dan di baliknya, bukan hanya ada ruang kecil, tapi sebuah lubang sempit seperti lemari tua. Di dalamnya, mereka melihat kerangka kecil tulang manusia mungil yang dipeluk. Kain lusuh dan ada bekas pita merah di lehernya. Aldi terdiam, matanya mulai basah. Anak kecil, dia juga korban. Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memandangi kerangka itu dengan rasa bersalah yang menyesak. Di dadanya, terletak medali kecil berbentuk salib. Dan tiba-tiba, senter mereka mati. Gelap total, tidak ada cahaya. Tidak ada suara, hanya degup jantung mereka yang terdengar jelas. Lalu muncul suara anak kecil yang tertawa kecil, pelan dan halus.
Diikuti suara langkah kaki kecil berlari melintasi lantai kayu. Suasana menjadi semakin menegangkan. Tapi suara itu tidak menyeramkan. Suara itu terdengar bebas, lega. Tiba-tiba, sinar senter kembali menyala sendiri. Mereka saling pandang. Tapi di tengah ruangan, mereka melihat sepasang bayangan kecil melintas. Anak perempuan dan Maria berjalan berdampingan, lalu menghilang menembus dinding. Tidak ada rasa takut, tidak ada amarah, hanya kedamaian. Reza menangis. Aldi memeluknya. Mereka tahu, tugas mereka sudah selesai. Esok harinya, mereka lapor ke dinas sejarah dan kepolisian. Penemuan jasad anak itu dikonfirmasi, dan akhirnya dimakamkan berdampingan dengan Maria. Kisah lengkap tentang proyek rahasia rumah sakit kolonial itu akhirnya terungkap ke publik. Gedung itu disegel secara permanen oleh pemerintah, bukan karena angker, tapi karena menjadi saksi bisu kejahatan kemanusiaan yang terlalu lama disembunyikan. Reza dan Aldi kembali ke kehidupan mereka, tapi mereka tidak akan pernah lupa bahwa di balik dinding-dinding tua dan cat yang mengelupas, ada jiwa-jiwa yang terperangkap, menunggu untuk didengarkan, menunggu untuk dibebaskan, dan kadang arwah yang kita anggap mengganggu sebenarnya hanya ingin satu hal. Setelah semua penggalian, pelaporan, dan pemakaman dilakukan, Reza dan Aldi seharusnya bisa merasa lega. Mereka berhasil mengungkap tragedi lama yang terkubur begitu dalam. Dua arwah telah dibebaskan, Maria dan anak kecil yang dikurung di ruang pasien 17, dan sejarah yang lama disembunyikan akhirnya menemukan terang. Berita itu viral beberapa hari di media sosial. Banyak kanal YouTube sejarah bahkan mengangkatnya sebagai salah satu misteri tergelap kota tua yang akhirnya terpecahkan. Tapi di tengah keramaian itu, Reza tetap merasa hampa. Ada sesuatu yang masih mengganjal di benaknya. Ia merasa seperti dia sendiri belum lepas dari cerita ini. Beberapa malam setelah pemakaman terakhir, Reza duduk sendirian di kamarnya. Langit di luar mendung. Hujan turun rintik-rintik. Angin mengetuk jendela pelan. Dan seperti di Jengview, suasana malam itu mengingatkannya pada malam pertama mereka masuk ke gedung itu. Entah kenapa, ia membuka kembali galeri fotonya, melihat kembali gambar-gambar lama yang ia ambil waktu menyusuri gedung angker itu. Setiap foto membawa kenangan yang berat, tapi ada satu hal yang membuatnya terdiam. Satu foto yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Foto itu seperti kabur, tapi di dalamnya tampak sesosok laki-laki berpakaian dokter berdiri di sudut lorong, menatap lurus ke kamera. Dia mengenakan jas panjang putih dan topi tinggi zaman kolonial. Matanya kosong, tapi mulutnya melengkung membentuk senyum kecil yang tidak terasa manusiawi. Reza mengernyit. Ia yakin sosok itu tidak pernah muncul saat mereka menyusuri lorong itu dulu. Tapi lebih dari itu, ia merasa pernah melihat wajah itu. Di mana? Ia mencoba mengingat. Dan perlahan, ingatan itu datang. Wajah itu mirip dengan lukisan tua yang sempat tergantung di dinding dekat tangga. Wajah pria Belanda, dokter kepala rumah sakit, yang namanya disebut dalam jurnal dokter, Anton de Greef, orang yang bertanggung jawab atas semua eksperimen gelap. Reza merinding. Apa arwah Maria dan anak kecil itu bukan satu-satunya yang masih tersisa? Ia tidak bisa tidur malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar sesuatu dari luar kamar. Suara langkah kaki bukan dari lantai atas atau tangga kos, tapi dari lorong depan kamarnya sendiri. Langkahnya pelan, berat, seolah memakai sepatu bot. Lalu, suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Reza membeku. Ia menahan napas. Dan ketika ia memberanikan diri mendekat, tidak ada siapapun di luar. Tapi di bawah pintu, ada bekas sepatu lumpur yang basah. Dan bersamanya, selembar kertas tua yang sudah menguning. Bertuliskan kalimat berbahasa Belanda dengan tinta merah Zirustenich. Zolang de waarheid niet volledig is. Mereka tidak akan tenang selama kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Pagi harinya, Reza mendatangi Aldi dan menunjukkan semuanya. Aldi langsung pucat. Mereka sadar ada satu potongan besar yang terlewat. Mungkin arwah para korban sudah tenang, tapi pelaku utamanya si dokter masih terperangkap di dalam gedung itu. Atau lebih mengerikannya lagi, tidak terperangkap, tapi bebas berkeliaran, entah sebagai roh jahat, entah sebagai penunggu abadi. Mereka memutuskan untuk kembali, sekali terakhir. Bukan untuk menyelidiki, tapi untuk menutup cerita ini sepenuhnya. Mereka datang menjelang maghrib, membawa sesajen sederhana dan satu salinan. Halaman jurnal asli milik sang dokter. Tujuannya hanya satu, menutup jejaknya, menyudahi semuanya. Gedung itu tampak lebih gelap dari biasanya.
Meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam, lorong dalamnya terasa seperti malam. Kali ini mereka tidak menyusuri lantai 2 atau ruang pasien ke-17. Mereka menuju ruang tengah, tempat lukisan sang dokter dulu tergantung. Lukisan itu sudah tidak ada, tapi bekasnya masih terlihat jelas di dinding. Di bawahnya, mereka membakar halaman jurnal dengan api kecil. Api itu padam dengan cepat, tapi asapnya membentuk pola aneh di udara seperti wajah yang melengkung marah sebelum menghilang perlahan. Lalu, semuanya menjadi hening. Udara yang tadinya dingin berubah hangat. Tidak ada suara, tidak ada angin, dan mereka merasa, mungkin untuk pertama kalinya, gedung itu benar-benar kosong. Tidak ada yang menatap mereka dari balik lorong, tidak ada yang mengikuti dari belakang, tidak ada sosok samar di cermin kaca jendela. Reza dan Aldi berdiri beberapa saat di sana, menatap langit-langit yang remuk, tembok yang retak, dan cat yang mengelupas. Mereka tidak merasa takut, justru ada rasa damai yang aneh. Seolah akhirnya, gedung itu bisa bernapas kembali setelah sekian lama menyimpan jeritan. Aldi menepuk bahu Reza dan berkata pelan, "Kita nggak cuma nulis tugas akhir, kita kayak buka luka sejarah." Reza mengangguk, matanya sedikit berkaca. Kadang, hantu itu bukan buat ditakuti, tapi buat didengarkan. Beberapa bulan kemudian, Reza lulus dengan nilai terbaik. Tugas akhirnya dipuji sebagai salah satu kajian paling berani tentang sisi kelam sejarah kota tua. Bahkan dijadikan referensi untuk pengarsipan sejarah oleh pemerintah. Tapi lebih dari sekadar akademik, Reza tahu, hidupnya berubah setelah kejadian itu. Ia jadi lebih peka, lebih peduli dengan cerita-cerita kecil yang sering diabaikan sejarah. Aldi memilih jalan lain. Ia tidak melanjutkan riset tentang bangunan tua, tapi ia tetap menemani Reza kapanpun dibutuhkan. Mereka tidak pernah lagi kembali ke gedung itu. Dan meski bangunan itu akhirnya diratakan oleh pemerintah dan dibangun taman kecil di atasnya, Reza tahu, cerita itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena arwah seperti Maria tidak hanya gentayangan di gedung tua. Mereka hidup dalam cerita, dalam ingatan, dalam pelajaran yang kadang harus kita temukan sendiri lewat ketakutan dan keberanian. Dan kadang, yang paling menyeramkan bukan suara tangis di tengah malam, tapi diam, sunyi, karena bisa jadi mereka masih berdiri di sana, tidak terlihat, tapi selalu ada, menunggu,